Banyak pasangan yakin promil itu sekadar timing dan masa subur. 3 tahun menikah tanpa KB, Adri dan Clara pun pernah berpikir hal yang sama. Ternyata kehamilan tak kunjung datang karena ada kondisi tersembunyi yang tidak terbaca oleh kalender. Di balik garis 2, ada perjuangan tak kasat mata. Kualitas sel telur, kondisi saluran tuba, endometriosis, hingga faktor sperma. Promil bukan cuma tugas satu pihak, melainkan proses membaca tubuh suami istri sebagai satu tim. Bahkan dalam program IVF atau bayi tabung, kita tidak bisa asal mempertemukan sel telur dan sperma di laboratorium. Sebelum sampai ke sana, tubuh juga harus disiapkan. Bagi Clara, penantian ini menuntut tindakan medis yang terarah. Perubahan gaya hidup, evaluasi hormon, hingga operasi laparoskopi menjadi strategi mutlak sebelum melangkah ke bayi tabung. Tujuannya bukan sekadar mencoba lagi, tapi mencoba dengan kondisi tubuh yang jauh lebih siap. Perjalanan 7 tahun Adri dan Clara dari Kalimantan Barat membuktikan bahwa promil bukan hanya urusan istri. Suami memegang peran krusial, baik dari sisi medis maupun sebagai penopang emosional. Di episode Women's Room kali ini, kita akan membedah tuntas strategi promil dan IVF bersama Dr. Mufti Yunus, SPOG. Tonton sampai akhir dan subscribe channel Klinik Dr. House, Edukasi Longevity Lifestyle untuk investasi kesehatanmu. Selamat datang di Women's Room. Promil dan IVF bukan sekadar timing, tapi strategi. Hai, selamat datang di Women's Room dari channel Klinik Dr. House Edukasi Longevity Lifestyle, tempat kita bicara jujur tentang kesehatan perempuan tanpa basa-basi dan tanpa menghakimi. Sebenarnya gini, banyak pasangan yang berpikir hamil itu soal waktu. Ya, padahal sebenarnya di dalam dunia medis hamil itu masalah timing, hormon, dan strategi. Jujur aja nih ya, banyak yang udah berusaha bertahun-tahun tapi salah di hal yang paling dasar. Dan kenapa ada yang bisa langsung jadi, tapi ada yang nunggu hamil sampai bertahun-tahun? Kenapa? Gitu ya. Ini yang nanti mau kita bahas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal dasar apa sih sebenarnya yang suka kita lupain? Kita jadi kayak miss gitu. Nah, saat ini kita ada narasumber kita, Dr. Mufti Yunus, spesialis obstetri ginekologi. Wah, beliau sudah mendampingi ribuan pasangan ya untuk mulai pasangan yang melahirkan dan mau program hamil. Dan di sebelah Dr. Mufti ada Bapak Adri Zatmika. Halo dok. Dan Ibu Clara Laraswati. Beliau berdua ini adalah pasangan yang nanti mau berbagi cerita sama kita ya, perjalanannya, journey-nya gitu ya, perjuangannya, benar-benar perjuangannya untuk mendapatkan sang buah hati, benar ya. Gitu. Mungkin mudah-mudahan apa yang diceritakan di sini menjadikan satu inspirasi buat teman-teman di luar sana, gitu ya kan. Nah, sebelum kita ngebahas dari sisi medis nih, ya kan, saya pengen ngasih waktu. Ya, untuk bintang tamu kita yang udah jauh-jauh dari mana datangnya nih? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan, luar biasa. Oke, dari Kalimantan Barat kita kasih waktu nih Bapak Adri dan Ibu Clara untuk nyeritain perjuangannya gitu sampai perjuangan garis 2. Wah, oke. Pejuang garis 2 ya. Nah, ini harus di-share karena mungkin aja cerita ini ngasih inspirasi ke perempuan dan pasangan deh, bukan perempuan aja, ke pasangan-pasangan di luar sana. Coba monggo Pak Adri, Bu Clara diceritakan. Terserah mana dulu mau cerita. Lady first. Jangan nangis tapi. Enggak lah, kan udah makin kuat ini. Hebat. Oke. Kan udah ada bapaknya selalu setia mendampingi, harus kuat lah. Dari berapa tahun ya kita? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya menikah ya. Luar biasa. Awalnya tuh kayak nggak berasa ya, kayak 3 tahun terus kayak orang tua ngingetin, kok belum isi ya kamu ya. Terus kayak baru yang baru berasa ya gitu, kayak kelamaan pacaran nih. Iya. Terus saya Awal mula kita ke ini dulu dok. Kemana? Ke Malaysia. Malaysia. Malaysia Jadi itu waktu artinya kalau Malaysia setelah
Berapa lama menikah? Setelah 2 tahun apa ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, Itu oke. kesalahan sih sebenarnya. Oke. Oke 3 tahun Ah. ternyata sampai di Malaysia kalau nggak salah di ya hospital yang di sana deh. Oke. Oke, Kita di- di HS, aku di HSG. Ya, kamu di Di SG. Terus Dibacain hasilnya Ya. sama dokternya. Oke. Dokternya di sana tuh cewek. Oke. Terus dia bacain. Hasilnya apa gitu? Dia bilang kayak kamu nggak bisa hamil normal kayak Oh, gitu karena kayak ada masalah di saluran kayak gitu. Terus kayak udah keluar kayak nangis aja gitu kan. Kayak, aduh nggak bisa hamil. Tapi nih, waktu itu berat nih. bilangnya hanya seperti itu aja ya? Iya, Iya. hanya kayak gitu dok. Oh. Kamu nggak bisa hamil normal, kamu harus IVF. hmm, Udah, aku kayak dia ngomong kayak udah nggak denger lagi dok. Dia ngomong apa itu kan? Ya udah kayak jatuh Hancur vonis banget aja kan? gitu Iya. ya. Oke. Ya udah ujung-ujungnya dia yang nenangin. Ya udah kita pulang aja ke Indo ya besok ya kayak gitu kan. Udah pulang ke Indo, kontrol di rumah sakit di Indonesia di Pontianak kemarin. Ya rumah sakit salah satu rumah sakit di Pontianak deh. Kontrol di sana, terus udah ngobrol sama keluarga juga bilang kayak ya udah apa aja yang terbaik kayak gitu kan. Disuruhnya IVF langsung itu 1 bulan itu kayak langsung aja cepet itu dok prosesnya kayak Proses. 1 bulan nggak 1 bulan ya? Iya 1 bulan. 1 nggak bulan pasca dari Malaysia nyampe. ya? Dari Malaysia Malaysia. itu karena IVF di sana. Langsung kayak dokter bilang ya udah bulan depan kita langsung program ya kayak gitu karena kita nggak tahu kayak ngikut-ngikut aja mana yang baik. Ya udah after datang bulan semuanya prosedurnya kita ikutin. Itu panjang sih dok prosesnya kayak harus bed rest, sering banget bolak-balik rumah sakit buat Iya. ngambil darah, cek Iya. segala macam, obatnya juga banyak. Terus sehari harus makan telur berapa ya? 4. Enggak, 8. Oh 8 ya. Berapa? Oh iya 4 pagi, telur. 4 pagi 4 siang. Belum sama obat-obatnya yang banyak. Iya. Pasti kan kalau IVF kita harapan kita besar ya dok. Besar. Betul. Besar banget harapan. Terus pas di siku nggak taunya setelah embrio segala macem operasi nggak taunya nggak berhasil dok. Berapa lama tuh perjalanan dari start mulai kita mulai IVF sampai akhirnya dinyatakan nggak berhasil tuh berapa lama ya? 3 bulan. 3 ya? bulan. 4 bulan Iya, ya 3 lumayan bulan. terombang-ambing 3 bulan. Terombang-ambing 3 bulan. Oke. Terus udah itu nggak berhasil. Terus kayak mungkin di situ di saat itu aku yang kayak udah aku nggak mau program lagi udah gitu kan. Udah terus ketemulah sama sahabatnya dia yang di sini di Pontianak awalnya terus tinggalnya di sini. Di Jakarta. Iya di Jakarta dok. Iya. Ketemu di situ itu udah 1 tahun lebih kalau nggak salah ya. After aku itu ketemu dibilang kayak gini. Kemarin kakak di dokter ini loh bagus katanya bilang kayak gitu. Kakak tuh maksudnya istrinya teman? Istrinya dokternya nggak menyarankan buat IVF langsung tapi dokternya screening kita terlebih dahulu katanya kayak gitu kan. Oh aku bilang siapa kak boleh dong gitu kan kasih info ke aku kayak gitu. Untung masih semangat ya. Iya. Iya, masih ada Iya. semangat. Iya, soalnya kadang-kadang orang ya udahlah gitu kan gitu. Terus. Udah terus kayak disuruh diet aja. Terus dia nggak lama itu 3 bulan apa 2 bulan dia nelpon nangis itu dia nelpon kayak Ara katanya apa kakak hamil loh kayak gitu kan. Hah kayak gitu kan. Oh, iya kak selamat bla bla bla. Terus udah kita datang ke dokter itu dokter Mufti Dokter. Nah, lagi pikir-pikir mau nebak. dokter Mufti. Terus pas pertama ke dokter Mufti itu aku masih berat badannya masih 80-an ya? 80-an. Terus suami juga masih gede juga. Masih 120 sekian. Terus pas itu dokter Oh banyak loh yang kayak gitu Iya. ya nggak berpikir bahwa ternyata berat badan berlebih itu jadi isu juga Iya. gitu untuk program Iya. hamil. Oke lanjut. terus pas sama dokter itu dicek, dokternya minta kan kita ada bawa berkas IVF kita semuanya yang kemarin kita liatin sama dokternya. Terus kata dokternya jangan IVF dulu katanya kayak gitu. Saya mau cek dulu kondisi kamu kayak gitu. Ya udah dicek sama dokter.
waktu itu sel telur saya belum terlalu gede-gede ya dok kayak sekarang ya. Dokter kasih vitamin apa segala macam, terus dokter menyarankan untuk diet sama laparoskopi waktu itu. Terus udah laparoskopi, saya sama suami juga ngobrol gimana ini harus gimana gitu-gitu kan. Terus kayak ya udah memutuskan buat laparoskopi tahun ini. Udah laparoskopi tahun ini, sebelumnya tuh kontrol dulu ke dokter. Dokter pas cek aku udah turun berat badan segala macam, dokter cek, waduh katanya, ini sel telur kamu bagus sekali, kata kayak gitu kan. Aku jelasin, iya dok, aku udah diet kayak gitu, udah turun 20 kiloan. Suami juga. Terus aku nanya, ngaruh ya dok? Iya ngaruh banget itu buat hormon kamu kayak gitu. Tapi pada sebelum tindakan laparoskopi, tapi kita diusahakan sama dokter Mufti untuk ada tindakan lain. Itu apa dok? Lupa saya namanya dok ya. Oh, karena waktu itu kita Sebelum laparoskopi ya, ya kan kita dari coba. USG kan waktu itu kita karena gambaran di HSG-nya cuman dibilangnya seperti kayak ada hidrosalping. Jadi kan kita berharap hidrosalping ini sebelum tindakan yang ekstrim melakukan laparoskopi, saya coba kasih antibiotik, kemudian iya. kita coba di sinar Sinar waktu itu ya, sempat seperti di sinar ya. sinar ya waktu itu ya. Di Kemudian OSG. ya makanya sampai akhirnya ternyata waktu itu telurnya udah bagus, sperma juga oke, kok nggak hamil juga. Makanya saya bilang kalau ini nggak berhasil juga harus ada tempatnya kita lakukan laparoskopi. Karena tujuannya untuk mendiagnostik nih hidrosalpingnya karena apa kok ada bengkak nih ininya. Karena kan kalau emang ternyata benar ada hidrosalping, biarpun nanti dilakukan IVF lagi, faktor kegagalannya pasti akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi emang akhirnya kan kita lakukan ya. Kita lakukan. Kalau dilakukan Hasil laparoskopinya oke. Ya, jadi memang ternyata pas waktu kita lakukan laparoskopi, saya baru pas waktu masuk pertama itu namanya trokar ya, kita masukin dalam buat masukin kamera, itu sulit benar. Biasanya itu gampang gitu ya, ini sulit. Ternyata perutnya tuh lengket-lengket. Banyak perlengketan ya. Banyak banget perlengketan. Terus setelah dicoba dieksplorasi, dilihat lebih jauh, ternyata pas dilihat rahimnya bentuknya bagus, kemudian besar dan ukurannya normal. Kemudian memang ternyata kan memang yang sebelah kiri ya ovarium ya, indung telur itu emang udah nggak ada. Oh iya. Berikut sama saluran telur. Oh oke. Jadi ternyata memang ada riwayat Kista. kista waktu itu ya, waktu sebelum menikah Ya ya. sebelum menikah waktu SMA itu Jadi itu pernah gimana kista. ceritanya? Itu gimana? Satu gimana ceritanya? Ya waktu SMA tuh aku pernah kista kan. Nah di kista itu ukurannya cukup besar dok. Cukup besar ya. Cukup besar. Nah Lebih nggak dari 10 cm? lebih kayaknya. Lebih ya. Mm-mm. Oke. Jadi awalnya tuh kayak nggak mungkin nih kista dok, kayak masih itu kan kayak, tapi jalan sakit, perut sakit nyeri gitu tiap datang bulan. Pas dicek beneran kista. Kista ya. Nah kista, terus dokternya nyaranin buat diangkat. Pas diangkat itu selesai operasi dokternya jelasin di bagian kiri saluran sama Indung telur. indung telurnya diangkat Diangkat. karena Itu banyak. dikasih taunya setelah selesai operasi. Iya dok. Oke. Karena terlalu banyak perlengketan. Ada pelengketan juga. Jadi mereka bilangnya nggak bisa dibesrikan atau gimana, jadi nempel diangkat juga, ya. nempel juga kistanya, jadi diangkat bagian kiri. Nah itu waktu aku SMA. Oh oke. Oke, jadi memang pas waktu saya kemarin lakukan laparoskopi, waktu eksplorasi benar tuh. Jadi emang indung telurnya sebelah kiri nggak ada, berikut juga salping ya saluran tubanya juga udah nggak ada tuh. Terus memang perlengketannya cukup hebat, cukup susah juga kemarin kita. Jadi sampai saya suruh bapaknya suruh masuk. Iya, saya masuk. Masuk ke kamar operasi. Karena tujuannya waktu saya mau ngasih tahu gimana perlengketannya, karena kan orang awam nih maksudnya perlengketan tuh apa sih gitu kan? Kayak Kok di gimana perut- sih iya, gitu ya. kok di perut bisa lengket gitu ya.
Makanya tuh saya coba panggil Bapak ikut masuk ya. Iya, saya pakai. Sempet panik juga tuh, Panik. pakai baju udah kayak dokter juga sih. Dokter udah cocok jadi Saya kata, dokter. takut ada apa-apa. Dia cerita Saya dok. mikirnya takut ada apa-apa nih. Kok Kok disuruh Disuruh masuk gitu kan. Operasi disuruh masuk nih. Baru ini. Iya. Karena tujuan saya gini, setelah saya coba periksa lebih lanjut, karena waktu saya cari yang si indung telur yang di sebelah kanan, kok karena sangkit perlengketannya hebat, dia terselubung sama si omentum. Jadi sempat saya bebasin dulu, baru ketemu si indung telurnya. Cuma saya coba pastiin lagi, ini saluran tubanya mana gitu ya. Ternyata saluran tubanya juga udah nggak ada. Jadi waktu kemarin kita USG atau dari HSG kelihatan kayak hidrosaping itu karena bengkak dari si omentum yang di sebelah kanan itu gitu kan. Sampai akhirnya makanya tujuannya bapaknya saya suruh masuk, saya kasih tahu ternyata memang saluran tuba yang kanan juga nggak ada. Jadi kemungkinan bisa jadi waktu operasi yang kista waktu masih usia muda sebelum nikah itu yang 17 tahun itu, waktu usia 17 tahun kemungkinan memang mungkin kistanya yang cukup besar, terus kondisi perlengketan yang cukup hebat. Mungkin dokter waktu kemarin operasinya udah sulit tuh, sulit banget pasti kan. Jadi emang mungkin juga kepotong atau gimana, yang tahu benar mungkin dokternya di sana ya. Jadi makanya tujuannya kemarin bapak saya suruh masuk, memang kondisi seperti ini nggak memungkinkan lagi untuk proses untuk kehamilannya secara normal, artinya secara alami. Makanya memang harus mutlak nanti harus dilakukan IVF, bayi tabung. Cuman memang kemarin akhirnya kita lakukan yang perlengketannya kita coba bersihin, yang lengket-lengket sama itu tadi, mudah-mudahan kan kalau namanya perlengketan hebat gitu di badan kita tuh ada reaksi inflamasi jadinya kan. Biasanya juga faktor kegagalan nanti bisa jadi lebih tinggi kalau misalnya dilakukan IVF. Makanya mudah-mudahan insya Allah kalau emang nanti untuk kedepannya emang harus IVF bisa langsung berhasil. Jadi kayak gitu sih. Jadi saya potong sedikit tuh. Iya boleh, gimana? Yang buat dia kecewa ini kenapa harus dua-duanya dan tanpa penjelasan dari dokter yang menangani pada saat itu gitu. Enggak, memang itu tadi saya bilang kemungkinan ya itu tadi karena kistanya cukup besar mungkin, apalagi lebih dari 10 cm. Kemudian juga perlengketan itu biasanya kalau kista yang bikin lengket kayak gitu, apalagi pasti keluhannya nyeri banget pada waktu haid. Itu khas tuh namanya kista endometriosis. Itu kista coklat. Khas karena kalau kista endometriosis itu menyebabkan lingkungan di daerah organ reproduksinya tuh jadi lengket-lengket. Dan mungkin nih kemungkinan kenapa makanya dokternya melakukan sampai kepotong itu tadi karena lengketnya terlalu hebat. Udah jadi nggak bisa identifikasi seperti itu. Tapi dia pas kemarin bohongin saya dok. Jadi pas waktu masuk ke dalam. Iya. Jadi pas saya sadar kan, saya nanya, sayang gimana? Saluran aku bagus, kata dokter bilang bagus. Udah tidur. Kan caranya harus gitu dong. Tidur, bangun, bangun itu makan. namanya white lies ya. Tidur, bangun, makan. Saya biarin dia makan dulu. Iya. Dia bangun tidur makan. Kan nanya lagi. Dijelasin. Gimana? Bagus nggak? Ya saya jelasin dong. Harus jelasin. Apa yang dijelasin dokter saya jelasin lagi dong ke dia. Tapi enggak, dia bilangnya gini dok, saluran kamu udah nggak ada. Terus aku nangis kan, dia bilang tapi kata dokter kamu tetap bisa hamil normal. Aku kan tahu ya dok. Iya, dia bilang kayak dokter bilang masih bisa kok hamil normal. Dia nguatin kayak gitu. Aku kan tahu ya. Terus kayak udah aku nangis aja gitu, tapi emang harus IVF sih sayang. Udah nangis, nelpon papa mama aku udah nangis terus. Nah perjuangan ya artinya, tapi at least paling enggak kan gini, Kita tahu. ketika kita memutuskan untuk IVF, kita tahu faktor-faktor apa aja yang bikin ini gagal, faktor-faktor apa aja yang nanti kira-kira bikin peluangnya jadi tetap ada gitu kan. Ibaratnya yang kata dokter Mufti tadi ya, masih ada inflamasi di situ, terus kita usahakan IVF,
nanti kan lebih ya, artinya persentase kegagalan dan keberhasilannya kan jadi lebih besar ke kegagalannya gitu. Kenapa nggak kita rapihin aja dulu gitu, benar gitu ya Dokter Mufti ya gitu. Oke, terus bagaimana selanjutnya perjuangannya? Dengan ketemunya Dokter Mufti nih, jadi kita tahu nih tindakan laparoskopi. Selama ini beberapa dokter nggak ada untuk menyaranin laparoskopi. Langsung. Yang langsung seperti ini. Jadi kalau ada tindakan laparoskopi kan kita tahu nih kasusnya ternyata salurannya begini istri saya. Nah, Kebanyakan nyuruhnya langsung IVF, langsung IVF. IVF aja rata-rata sih kayak gitu saya. Nah ketemulah laparoskopi, setelah laparoskopi baru deh. Udah. Tapi lebih enak sih, aku kayak abis operasi tuh kayak lebih plong. Karena kayak Udah tahu. kondisi Ya, aku kayak kasusnya, gimana dok. Ya. Kondisi aku, tubuh aku gimana sebelumnya sama sekarang itu kayak gimana. Jadi kayak aku lebih pede aja buat IVF ataupun program untuk Apapun selanjutnya lah. dok. Benar. Jadi kayak lebih semangat gitu. benar. Yang penting tahu dulu lah Iya. kondisi badannya kayak gimana gitu. Oke. Itu ada dok teman aku di Pontianak juga. Dia sama kondisinya kayak aku. Jadi di sebelah kirinya udah diangkat Oke. karena sama juga karena Kista juga. kista juga. Tapi dia di sebelah kanannya masih ada dok salurannya. Oh masih ada. Tapi di Udah dok pasti belum ketahuan salurannya. dia udah pernah laparoskopi dua kali. Oke. Dua kali. Dan yang pertama itu bagus, yang kedua itu operasi lagi karena penyumbatan lagi. Nah, yang ketiga ini dia mau IVF tapi dokternya itu menyarankan untuk salurannya itu dipotong. Botol. Oke, jadi itu bagus tuh. Jadi sebenarnya gini, kalau saluran tuba ini misalnya mau dilakukan tadi tuh IVF, kalau ternyata si saluran tubanya tersumbat ataupun nggak tersumbat tapi ada hidrosaping tuh bengkak. Misalnya karena ada perlengketan kah atau ada infeksi di saluran telurnya itu sendiri. Terus waktu di laparoskopi dilihat nih, waktu dia terjadi hidrosapingnya masih bisa nggak nih si hidrosapingnya dibenerin? Artinya yang bengkak tadi misalnya karena penyebabnya karena perlengketannya bisa dibebasin, terus ternyata nanti inflamasinya juga bisa berkurang, nanti dikasih obat segala macam, ya bisa. Biasanya tindakannya dokternya juga melakukan waktu laparoskopi dilakukan hidrotubasi juga tuh. Setelah misalnya tadi hidrosapingnya udah dibenerin, dipastiin salurannya habis itu lancar tuh. Tapi kalau ternyata juga nggak lancar apa segala macam, sebaiknya mendingan dipotong juga yang bermasalah itu ya. Di sebelah Biar nggak kanannya. inflamasi berulang Iya, berarti. karena kalau itu tetap didiemin, terus dilakukan juga IVF misalnya untuk bayi tabung, faktor kegagalannya akan lebih tinggi. Karena gitu reaksi inflamasi tadi kalau itu masih ada, waktu nanti misalnya si sel sperma sama sel telurnya udah dibiakin nih di laboratorium, udah jadi morula, kemudian ditanam nih di dalam rahim si ibunya, karena masih ada inflamasi tadi nggak bagus tuh. Ganggu. Jadi ya gagal. Makanya itu temannya sama dokternya disarankan mendingan dipotong. Galau dia sekarang dok. Sebaiknya sih emang kalau emang itu udah bermasalah seperti itu, memang ternyata hidrosaping atau emang itu penyumbatannya cukup mengganggu banget, sebaiknya sih dipotong. Karena dia udah berulang dok. Nah apalagi udah berulang, Iya berulang. mendingan memang harus dipotong. Insya Allah biasanya sih kasus-kasus kayak gitu dilakukan IVF keberhasilannya bisa lebih tinggi. Coba Sebenarnya kan sih- nanti dilihat lagi tuh, yang penting kan dilihat lagi tuh faktor umur juga, Iya. karena hormonalnya nanti kan itu kan Semuanya mempengaruhi dinilai, sekali. iya. Oh, gitu ya. Iya. Sebenarnya sih pasien tuh yang dibutuhkan oleh pasien itu adalah penjelasan gitu untuk dia nanti ngambil keputusan gitu kan. Jadi kayak kalau dia nggak tahu kenapa ya mesti dipotong gitu. Ya kan, kenapa ya kok ini nggak dipertahanin aja, tapi kalau dijelasin ternyata tadi kalau nggak dipotong kan berarti akan ada inflamasi yang terjadi terus menerus, terus nanti kalau IVF juga ya gagal lagi IVF-nya gitu kan. Nggak semua orang mengerti yang namanya inflamasi juga. Bener ya dok ya.
gitu. Jadi emang butuh kesabaran ya dari dua belah pihak, dari dokter nerangin dan dari pasien juga juga. gitu. Nerimanya. Iya, untuk nerimanya karena Apalagi butuh kalau waktu. IVF nggak sedikit biaya. Iya, Dok. Iya, ya kan. Nah, artinya gini, kita mau ngeluarin duit yang cukup banyak, kita kan pengen angka keberhasilan cukup tinggi, pengennya begitu kan. Jadi kita benar-benar well prepare. Nah, kita butuh di guiding apa aja persiapan, gitu ya dok ya. Iya, iya, betul. Oke. Gimana? Ada lagi nggak? Ada yang mau mau Ceritain dicurhatin? yang rasanya. Mau Yang dicurhatin? waktu itu aja sih dok, yang harusnya kan kalau misalnya IVF aku itu bagus kemarin embrionya ya dok, Mm-mm. Bagus ya banyak. waktu embrio ya? Dari Banyak. 14 dok, Wow. dari banyak. 14 embrio, terus kan itu didiemin 3 hari kalau nggak salah dok, Mm-mm. dibekuin kalau nggak salah 3 Ya, hari, bisa. jadi lihat bertahan apa enggak. Mm-mm. Iya. Terus pas hari H mau operasi, Mm-mm. ternyata sisa 2 dok. Oh oke. Jadi dokternya nanya kan mau dimasukin dua-duanya apa satu aja. Mm-mm. Kita bilang ya udah 2 aja langsung masukin. Terus pas udah di ruang operasi, Mm-mm. perawatnya datang Mm-mm. ngeliatin, Mm-mm. ibu embrionya sisa 1 ya, yang satunya nggak bertahan. Jadi harapannya kan semakin Tinggal kecil 1, iya. karena sisa 1 ya dok. Iya. Terus mau gimana kan? Mm-mm. Ya udah oke, Mm-mm. operasi. Mm-mm. Ternyata nggak berhasil. Sedangkan kalau misalnya embrio kita itu banyak Mm-mm. disimpan kan, kita tinggal operasi Iya. transfer embrio aja, Betul, tidak betul, perlu betul. mengulang Mengulang steps Iya. dari awal. Betul. Tapi balik lagi mungkin itu belum rezekinya. Ya, yang Luar penting biasa ya. is- Perjalanannya luar biasa. perjalanannya Wow. luar biasa ya. Tahun. Itu bukan hanya dari sisi emosional, Wah, udah Kan semua-muanya. semua-muanya ini. Bukan istri aja sih dok, tapi suami Iya, juga. makanya ini butuh Iya. kan memang harus Pasangan. teamwork. Iya. Pasangan. Harus ya. teamwork benar. Ya. Mau ke mobil aja, mobilnya harus dingin dulu dok. Iya. Oh, gitu. Harus disarankan mobilnya harus dingin dulu, jadi nggak boleh masuk pas dalam keadaan mobil panas. Sampai segitunya Iya, pada iya, saat iya. ini. Oh, suami yang menyarankan kayak gitu. Dokternya. Oh, dokternya. Makan harus di kasur, nggak boleh gerak sama sekali. Oke. Oh. Iya. Begitulah ya perjuangan ya. Pejuang garis 2. Sampai pernah ngumpetin test pack tuh karena kayak pernah telat kan, aku mindset selalu teratur ya dok. Iya, iya. Jadi pernah ngumpetin test pack itu kayak beberapa. Jadi kalau misalnya telat 3 hari Langsung gitu, mau tes ya. mau tes gitu dok. Pernah udah sampai kayak gitu, terus Iya, kalau iya. sekarang sih udah enggak. Iya. Udah cukup itu. Nggak apa-apa ya, emang yang begitulah ya. Artinya mungkin di luar sana banyak yang ngalamin hal yang sama, Iya, atau betul. mungkin lebih apa ya istilahnya, lebih dari ini gitu ya kan. Cuman kadang-kadang bingung, kembali lagi harus ngapain gitu loh, harus kemana, harus ngapain gitu kan. Mau nanyanya ke orang Ke tua siapa? yang nggak punya pengalaman yang sama, atau belum tentu. Kayak tadi kan kebetulan ada temen yang sama pengalamannya. Iya. Kalau enggak gimana gitu. Saya tanya ke Dokter Mufti dulu. Ya. Jadi sebenarnya gitu kan, tadi sempat denger nih cerita Pak Adri dan Bu Clara, sempat keenakan pacaran 3 tahun gitu ya kan. Tapi sebenarnya itu kapan sih waktu yang ideal untuk kita meriksa itu supaya nggak kecolongan lah istilahnya gitu. Oke, benar tuh. Jadi emang kalau pengertian dibilang infertil ya, infertil itu adalah suatu kondisi di mana pasangan sudah menikah 1 tahun, terus sudah melakukan hubungan suami istri teratur, terus tidak pakai kontrasepsi, terus nggak hamil-hamil, ya itu dibilang infertil. Tapi kalau belum pernah hamil sama sekali dibilang infertility primer. Ada lagi yang namanya infertility sekunder. Kalau sekunder artinya pernah ada riwayat, biarpun pernah keguguran sekali aja, tapi dibuktikan dia pernah hamil, tapi keguguran dibuktikannya misalnya di USG udah sempat ada kantong kehamilan, tapi habis itu terjadi keguguran, itu udah kemudian 1 tahun kemudian sulit hamil, itu dibilang infertility sekunder. Sekarang ditanya kapan? Apa harus nunggu 1 tahun baru pergi ke dokter mencari pertolongan gitu ya? Apalagi Bu Clara sama Pak Adri, wah udah 3 tahun ternyata nih belum punya anak nih kita nih. Jadi sebaiknya gini, memang ada ketentuannya. Kalau misalnya umurnya, misalnya menikahnya udah umur di atas, udah 35 misalnya, juga jangan ditunggu sampai 1 tahun. Bener dok.
artinya udah 1 bulan 2 bulan nggak ada, kok belum hamil, segera tuh. Malah kalau perlu, kalau saya dari dulu menganjurkan ke pasien, namanya kehamilan itu harus dipersiapkan. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke pasien, dok saya udah terlambat haid, nih sekarang positif. Jangan kayak gitu, karena kehamilan itu bukan cuma sekedar hamil, tapi tujuannya biar hasil nanti hamil itu bayinya tuh benar berkualitas, sehat, apa segala macam. Maka harus dipersiapkan. Itu juga kalau ternyata memang masih muda, juga jangan ditunggu juga sampai 1 tahun. Artinya gini, karena dari WHO sendiri itu udah ada ketentuannya gini. Kesempatan pasangan misalnya udah menikah selama 3 bulan, kesempatan untuk terjadinya suatu kehamilan itu kurang lebih 30%. Kemudian kalau udah sampai 6-7 bulan dia udah menikah gitu ya, kok belum hamil. Sebenarnya kesempatannya tuh udah sampai 70% tuh. Malah makin tinggi Makin ya. tinggi dong, ya kan? Apalagi udah sampai 1 tahun, kesempatannya bisa sampai 90%. Artinya kan kalau udah, kok ini udah 7 bulan, kok belum hamil, tandanya pasti ada sesuatu. Misalnya artinya kan, ini udah melakukan hubungan suami istri teratur, nggak pakai kontrasepsi, kok belum hamil. Terus sebaiknya segera pergi ke dokter, dicari penyebabnya ini apa. Cuman memang ada juga yang bikin apa ya, dari dulu tuh nama yang kita nih kaum lelaki, waduh paling jagoan katanya. Biasanya kadang kamu tuh pergi ke dokter, nah ya biasanya cuman yang pas yang ibunya aja disuruh, bapaknya oh kalau saya mah pokoknya udah oke lah, pokoknya sperma pasti jangan gitu. Padahal sekarang tau nggak penyebab terjadinya sulit kehamilan itu sekarang hampir 50%. Itu penyebabnya dari bapak. Oh, sama-sama dong, 50-50 dong kalau kayak gitu ya. Cuman memang kalau yang dicari penyebab dari yang bapaknya yang laki-laki itu cuma satu lah pemeriksaannya. Cuman dilihat analisa spermanya. Ya kan? Itu cukup. Artinya kalau analisa spermanya nanti misalnya bagus gitu ya, ya udah konsentrasinya di ibunya. Artinya kalau bapaknya nanti nggak bisa nganterin karena sibuk kerja, oke lah nggak apa-apa. Tapi yang penting awal dia udah ikut nemenin atau apa. Nah, nanti tinggal yang kalau yang di perempuannya memang pemeriksaannya tuh banyak, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Jadi kan memang kadang ada juga pasien misalnya datang tiba-tiba dokter ya tadi kan cerita belum apa-apa disuruh IVF, ya kan? Langsung dong. Kan semua itu ada syarat, ada tahapnya gitu. Mungkin seperti itu sih. Ya benar. Nah itu sih sebenarnya yang jadi apa ya, yang jadi permasalahan dari ketidaktahuan gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita datang belum A, belum B, belum C gitu kan, langsung IVF aja gitu. Ya sebenarnya sih kalau nggak ada masalah dengan finance mah IVF mah IVF aja. Yang jadi masalah kan sebenarnya IVF itu juga nggak murah ya gitu kan. Kita pengen udah keluar biaya 1 kali ada jadi dong gitu ya kan. Nah ini yang jadi yang mau kita share ke semua pejuang garis 2 di luar sana. Kalau kita mau ngambil keputusan apapun ya, entah itu inseminasi atau IVF, itu bertanya dulu sama dokter, jelaskan tahap-tahapnya. Ya apa aja sih yang mesti dilakukan sebelum benar-benar IVF. Kita kan pas IVF butuh kesiapan mental juga ya, ya kan. Apalagi kemarin sebelum IVF berapa lama waktunya sebelum akhirnya memutuskan IVF yang pertama? Berapa lama ya? Yang sebulan ya, itu ya, sebulan ya. Pulang dari Malaysia itu ya. Pulang Malaysia langsung. Termasuk cepet kan kita ngambil keputusan, tapi kan nggak semua orang bisa ngambil keputusan secepat tuh. Dokter bisa kasih gambaran dok, sebenarnya ketika menikah ya apa sih yang mesti diperhatikan dari perempuan dan dari laki-laki. Yang sekarang yang namanya menikah kan ingin punya keturunan ya, sebenarnya kita pengen dapat anak yang berkualitas kan. Persiapannya apa sih dok? Oke, sebenarnya kalau yang standar sih persiapannya kayak misalnya dari yang simple, misalnya kalau perempuan yang paling pasti dilihat dulu dari siklus menstruasi, ya kan? Kan artinya kadang namanya fungsi reproduksi itu baik, artinya dilihat dari hormonalnya, biasanya kan haidnya dulu nih teratur atau enggak, ya kan? Kalau biasanya kalau udah teratur, memang enggak juga semua yang haidnya teratur nanti artinya bagus nih, ada masa suburnya, enggak juga. Cuman makanya udah jadi poin penting kalau misalnya haidnya teratur, insya Allah emang biasanya baik. Kemudian
Itu yang simpelnya. Artinya dilihat aja. Yang paling juga kadang suka nggak nggak ngeh gitu ya, berat badan. Iya. Ya kan? Berat badan kayak tadi sempat disinggung kan, sempat berat badannya apa sih? Itu juga tuh karena berat badan yang berlebih, kita namakan dengan obes ya, jadi obesitas dia. Biasanya itu akan mempengaruhi langsung ke hormonalnya, metaboliknya terganggu. Biasanya itu terjadi resistensi insulin lah. Harus dibetulin dulu itu. Harus dibetulin dulu kan itu. Mm-mm. Nah kayak gitu tuh biasanya dianggap banyak kok yang orang gemuk dia bisa hamil kan gitu ya. Ada juga seperti itu. Cuma kan makanya tadi biasanya balik lagi tuh biasanya personalize juga. Iya, Jadi kan personalize lah. tapi udah satu tuh kalau misalnya emang ada berat badan yang cukup berlebih, sebaiknya itu juga harus diperhatiin. Jadi emang tahap awal biasanya untuk pemeriksaan kalau memangnya udah menikah, misalnya dilihat nih udah 3 bulan kok belum juga hamil, maksimal di 6 bulan. 6 bulan juga ternyata belum hamil juga, sebaiknya segera cari pertolongan. Biasanya nanti dokter akan dari yang simpelnya dulu, artinya memastikan gimana sih kondisi alat anatominya. Biasanya saya selalu kalau pasien-pasien yang mau program hamil datang ke saya coba edukasi, saya ajarin kenapa sih bisa sampai terjadinya hamil. Jadi mekanisme hamilnya saya coba kasih pengertian biar si pasangan ini logikanya juga jalan. Makanya kan kalau yang paling pertama tuh saya coba ajarin gimana tuh sampai terjadinya hamil. Mekanisme mulai dari terjadinya berhubungan misalnya kan, terjadinya koitus itu mulai sperma masuk ke dalam dari liang segama, nanti masuk ke mulut rahimnya, kemudian masuk ke rongga rahim, habis itu masuk ke saluran telur, baru dia keluar. Nanti pas waktu berovulasi si sel telurnya dilepasin, ketemu sama spermanya, jadi dia ketemu zigot, dia membelah sampai balik lagi, tumbuhlah dia di endometrium. Nah dari situ sebenarnya saya ajarin tuh, biasanya dokter juga mulai menilai tuh, mulai diperiksa daerah liang segamanya ada nggak infeksi, mulut rahimnya gimana, ada nggak infeksi. Kalau misalnya ada infeksi gimana mau hamil, spermanya mati dong. Misalnya ada sering keputihan atau mulut rahimnya yang sering infeksi, ada hiperemis dia merah dia kayak jerawat itu segala macam. Misalnya ternyata bagus di situnya, masuk lagi ke dalam ke rongga si rahimnya, ternyata ada polip misalnya, atau ada miom yang di submukosa, ya gimana juga mau hamil kayak gitu. Jadi kalau saya ajak si pasiennya, pasangannya untuk coba sama-sama kita diskusi, kita lihat nih ada nggak problem di sananya. Habis itu masuk lagi ke saluran telur. Gimana nih saluran telurnya? Yaitu salah satu pemeriksaannya bisa dengan HSG misalnya, atau kalau nggak perlu HSG bisa juga sih sama dokter obgyn. Kalau HSG kan dilakukannya di radiologi ya, yang mengerjakan ada dokter radiologi. Tapi ada salah satu cara lagi bisa dengan dokter obgyn ya. Itu caranya dengan dipasang alat di daerah, biasanya saya pakai gunain kateter yang yang kecil yang ada matrinnya. Nanti di sana di guidance dengan si USG itu masuk, itu hampir sama kayak cara HSG juga. Bisa ya, Dok? Bisa juga. Jadi mau ngelihat ini saluran telurnya aman nggak segala macam. Tapi emang kalau dengan HSG kan si pasien bisa ngebaca bener tuh, karena bentuknya jelas kelihatan kalau ada sumbatan ataupun tadi hidrosalping atau apa gitu ya, itu lebih jelas terlihat. Jadi kayak gitu, udah dilihat itu, nanti dilihat lagi gimana hormonnya. Jadi biasanya nanti pasien saya suruh datang di hari lagi haid tuh, bisa di hari pertama maksimal hari keempat. Tujuannya apa? Mau ngelihat cadangan sel telur. Cadangan sel telurnya emang baru bisa dilihat tuh pada waktu menstruasi. Dengan USG biasanya harus transvaginal ya. Nanti dilihat berapa nih folikel antralnya, folikel sel telurnya. Terus dilihat berapa banyaknya, kemudian berapa diameternya. Nah nanti biasanya tuh hubungannya nanti yang gemuk tadi, biasanya kalau haidnya udah mulai nggak keganggu, 2 bulan nggak datang, 3 bulan nggak datang, nanti datang. Itu biasanya kalau dilihat dengan USG transvaginal kebaca tuh, taunya ada
PCO, polikistik ovarium yang kistik-kistik Kecil-kecil. gitu, banyak kecil-kecil banyak. Kayak kalau dibilang teorinya kayak roda pedati tahu kan yang delman gitu kayak gitu tuh. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya terjadi anovulasi, nggak ada masa subur, gimana juga mau hamil. Nah biasanya kan saya suruh datang tuh di hari pertama atau masih hari keempat, dilihat tuh folikel antralnya berapa jumlahnya. Habis itu saya suruh lagi nanti datang lagi di hari ke-10 atau sampai hari ke-14. Tujuannya untuk ngelihat nih ibunya ada ovulasi nggak. Nah, nanti di USG lagi tuh transvaginal. Nanti ketahuan tuh dari USG itu ternyata kalau dia ovulasi kelihatan si folikelnya membesar. Folikel sel telurnya minimal dapat 2 aja. Dapat 2 tuh yang besar yang diameternya kurang lebih sekitar 1,9 cm lah. Terus di dalam rahimnya kelihatan tuh gambaran kayak meteor gitu. Jadi kayak ada 3 garis trilaminer gitu. Itu harus diukur tuh. Minimal kurang lebih 0,9 tuh dapat kalau itu. Kalau itu dapat tuh sel telurnya ada yang mateng kayak gitu, tandanya ibunya aman nih, hormonnya berovulasi dia. Ada masa subur dia. Kalau udah kayak gitu, udah tuh tenang tuh. Tinggal nanti dikasih tahu kapan bagusnya melakukan hubungan seksualnya. Karena kalau untuk program hamil nggak bisa juga harus frekuensinya harus tiap hari depan dok, padahal saya udah tiap hari berhubungan kok nggak hamil juga istri. Jadi sebenarnya salah juga berarti ya. bukan frekuensi sebenarnya, yang penting berkualitasnya. Jadi dilihat pas pada waktu masa ovulasinya, masa suburnya. Jadi kayak gitulah perjalanannya. Jadi kalau saya prinsipnya gimana caranya saya melibatkan pasangannya untuk coba sama-sama berpikir. Jadi biar kalau itu dia udah ngerti nih proses terjadinya suatu kehamilan, dia akan lebih oh iya ya, kenapa kok saya nggak hamil nih. Jadi dia ikut sama-sama berpikir oh iya, oh kenapa yang orang ini bisa hamil saya enggak. Ternyata makanya kalau saya 2 atau 3 kali ketemu itu udah ketemu oh problemnya karena ini. Habis itu tahu stepnya harus apa gitu. Iya, bener Paling itu. kayak gitu sih. Betul. Gitu ya. Iya dok. Ya, jadi sebenarnya sih kalau yang saya bisa lihat yang tadi Dokter Mufti sampaikan ya, jadi ketika kita quote and quote ya, kita bilang promil gitu ya. Promil itu bukan cuma sekedar datang kontrol gitu ya. Jadi ketika promil itu kayak kita merencanakan gitu dan sama-sama menganalisa. Benar ya dok ya? Jadi Masalahnya apa? iya, Ya. di mana nih masalahnya? Mulai dari pintu masuk sampai di ujung Di ujung. gitu kan. Jadi kita terlibat, pasien juga terlibat apa yang dokter Cari rencanain, baru nanti nyari solusi sama-sama. Quote lagi nih ya, ini bukan berobat gitu loh. Ini Iya. bukan berobat tapi menganalisa. Benar ya dok ya? Iya, Jadi jadi- menganalisa bersama. Si gitu. pasangan ini pasien juga ngerasa dia juga ikut berpikir. Jadi bisa diskusi sama dokternya, bisa jadi lebih, itu bisa jadi memotivasi si Iya, pasangan benar. kalau Iya. kayak gitu. Jadi emang diskusinya tuh harus benar-benar tektokan banget gitu iya, loh benar. terhadap badannya sendiri. Apa nih? Jadi sebenarnya dok, saya masalahnya di mana nih? Mulai dari let's say tadi keputihan enggak dok gitu kan? Terus ini, lancar. nah mensnya lancar, terus polip nggak ada kan? Jadi kayak dilihatnya seperti dokter Mufti bilang ya, itu benar-benar mesti kayak ngurut kabel nih kita gitu ya. Jadi emang harus gini, artinya itu adalah hak pasien. Jadi misalnya dokter nih, oh udah misalnya nggak insem, ini kita insem aja. Ya tanya dulu sama dokter reasonnya, Iya. kenapa sih harus diinsem dok? Alasan dokter ya. Jadi itu emang sebenarnya kan hak pasien. Hak pasien Jadi bertanya. dokter juga harus siap Kewajiban menjelaskan. Ini kenapa harus diinsem gitu ya? Kenapa harus di IVF, bayi tabung? Oh kenapa? Ini bisa kok alami. Jadi semuanya tetap harus ada alasan yang jelas gitu. Itu sih paling. Kan butuh persetujuan pasien. Iya. Ya kan, kita mau melakukan tindakan apapun butuh persetujuan pasien. Sementara pasien ngasih persetujuan kalau dia paham, benar nggak? Benar. Ya kan, kalau nggak paham, Bingung juga. ya bingung, setuju nggak nih ya, gitu. Bener ya dok ya, gitu kan. Dari Pak Ardi dan Bu Clara ada yang mau ditanyain nggak ke Dokter Mufti? Aku juga punya adik dok. Oke. Adik aku udah 5 tahun. Hampir 5 tahun juga Menikah belum juga? dapat. Oh, adiknya perempuan juga. Cewek. Perempuan. Oke. Tapi dia nggak kayak aku. Tapi dia kayak 1 tahun after menikah dia cek dok. Dia cek tapi mungkin yang tadi dokter bilang dia
ya kayak mungkin sekedar promil, Iya, iya, datang ke dokter udah gitu kan. Tapi pas kemarin dia fokusin dok, dia cek ternyata saluran dia kanan kirinya tersumbat dok. Oh, terlambat. Oke. Terus Tapi nggak ada riwayat operasi ya? nggak ada. Nggak Nggak ada ya. Terus dokternya menyarankan dia nggak bisa, kamu nggak bisa. Untuk alami, Iya, hamil alami. seperti biasa ya dok. Ya, ya. Jadi nggak bisa alami, kamu harus IVF. Mungkin ya sama kayak saya dan adik saya juga drop di situ dok. Pastilah, Iya. pasti. Terus ya udah IVF, dia IVF dok, sama dia gagal juga dok. Oke. Di situ. Berarti memang butuh Jadi persiapan. jadi menurut saya mungkin IVF itu nggak semuanya bisa langsung jadi. Iya. Karena di situ sebelum kita IVF kita harus tanda tangan dulu dok. Pasti. Ada tanda tangan kayak dana nggak akan dikembalikan. Itu ada dok, di tanda tangan dulu dok. Ada, iya benar. Masya Allah. Keberhasilan 50%, Iya, 50-50. Jadi kita tanda tangan sebelum sebenarnya ACV. sih IVF Nanti itu di adalah itu juga, maaf di itu juga di Pontianak juga. Ponti. Oh, di Pontianak juga. Oke. Iya. Terus aku bilang kalau enggak kesini aja biar barengan Iya, gitu iya, dok. benar. Kemarin Pasti. papa aku juga Udah bilang stres pasti kan ya. biar sama-sama kan berdua sama dokter Mufti. Dia bilang iya tunggu nanti suaminya ada libur dia baru kesini. Iya, iya, Betul. Sedih juga dia. Ya Pastilah, pasti. Tapi dia lebih sedih, dia lebih perasa dari aku dok. Kalau aku kan lebih Wah, masih tough ya. Oke, ya sebenarnya IVF memang salah satu jalan keluar ya saat ini yang bisa dibilang yang Instan, baik lah ya, cepet. instan cepat. Tapi kembali lagi, Ke kondisi ya kan lagi. kita perlu persiapan. Selesaiin dulu masalah-masalah yang lain seperti inflamasi tadi, selesaiin dulu dengan berat badan yang berlebih sehingga terjadi kekacauan hormon gitu. Itu selesaiin dulu semuanya, barulah kita IVF. Ya, benar ya Dokter Mufti begitu ya. Kayak Clara kan ada pelengketan, setelah pelengketan, oh ini loh pelengketan, ternyata harus ditindakan Laparoskopi. laparoskopi. Oh begini ternyata. kita tahu. Jadi saya mikirnya kemarin dok, yang benar-benar kenapa aku IVF kemarin? Kenapa nggak harus Beresin dulu. beresin dulu nih laparoskopi dulu nih? Iya. Iya nggak? Iya. Ya nggak ada masukan dari dokter Ya. sebelumnya sih. Ya. Jadinya kita kan Namanya awam. juga ya awam. Mungkin Ah, kita nggak juga tahu. mikirnya Ya mikirnya udah. IVF Lalu Jadi Ya, cepet jadi gitu. cepet gitu. Betul. Oh ternyata harus ada yang diberesin nih step by step dan nggak instan, nggak instan ini barang. Karena ya tadi kembali lagi deh Iya. yang namanya kalau udah IVF walaupun di situ disebutkan keberhasilannya 50-50 tapi kan kita pengennya 50 yang berhasil. Iya, bener, Bukan dok. 50 yang gagal. Iya, apalagi kalau misal masuk ke ruang operasi kan harus mental ya dok, Iya. harus mental yang kuat, maksudnya kayak nggak ada siapa-siapa, kita Iya. percaya aja sama dokternya udah gitu kan. Aduh Pak Adri, Bu Clara, ini pengalaman yang Ini luar luar biasa biasa ya, ya. luar biasa. Ketahanan mental, belajar perjuangan kita semua yang ya. perjuangan yang benar-benar butuh support dari nggak hanya dari pasangan tapi pasti dari keluarga juga ya keluarga, semuanya dan dengan lingkungan yang kadang-kadang saat Iya. ini hanya bisa ngejudge doang Iya. tapi nggak ngasih jalan keluar gitu kan. Untung ketemu temen yang bisa ngasih Iya. sedikit jalan keluar gitu kan, jadi kita nggak ibaratnya gini, Iya. aduh terus mesti ngapain lagi gitu Jadi kan. udah agak lega deh. Ya, tahu, oh, ini loh. Dokter kan juga kita cocokan juga, Betul. enak-enakan juga. Iya, Tahu dari benar, ini saya tahu dari Feni sama Awin. Oke. Udah berhasil. Thank you Fen. Udah Thank you. berhasil. Udah berhasil. Hamilan normal lagi. Awin normal lagi. Iya betul. Sama dokter Mufti juga ya. Iya, Feni juga waktu itu udah sempat IVF juga dan gagal. Iya. Belum Bukan, ya, enggak. belum Jadi ya, waktu itu gini, Dia kalau belum Feni- sempat. Dia baru mau Jadi IVF. dia mau IVF waktu itu. Iya. Jadi boleh mau IVF mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya dia akan mau IVF. Hmm. Cuman waktu itu dia dapat juga teman disuruh ke saya. Mm-mm. Coba Sebelum ke saya dulu sebelum gitu IVF, kan. konsultasi ke saya dulu. Waktu itu dia dibawa tuh semua berkasnya juga. Terus dia bilang si Afid, suaminya bilang si Afid Awin, kan, si Awin, Hmm. dok
ini istri saya mau IVF. Kalau menurut dokter kalau di IVF bagaimana Iya. keberhasilannya Ya, gitu dia ya. juga cerita tuh. Ya, saya baca tuh berkasnya semua tuh waktu dia mau IVF itu kan. Terus gimana dok? Saya bilang ini problemnya ada dua. Saya bilang problemnya satu di ibunya ada sama di bapaknya. Cuma sedikit nggak terlalu parah lah. Diperbaiki spermanya nanti sedikit. Sama kalau si ibunya waktu itu saya bilang problemnya cukup banyak nih. Pertama dia ada dari hasil laboratorium ya, HbA1c-nya itu waktu itu 9 kalau nggak salah. Jadi kan itu menandakan suatu keadaan udah diabetes mellitus ya, HbA1c-nya. Kemudian juga dari gambaran lab yang lain mengarah ke PCOS. Oh, ada PCOS. Kemudian dari anamnesanya juga height-nya nggak teratur. Terus si ibunya ini kan juga obes ya, gemuk. Terus saya bilang kalau ini dilakukan IVF ya kemungkinan berhasilnya cukup rendah saya bilang, karena sebaiknya sih kalau kayak gini sih kalau emang butuh sabar nanti rasanya nggak perlu nih IVF saya bilang, bisa aja secara alami asal, karena saya lihat waktu itu saluran telurnya juga bagus. Dari HSG-nya segala macam nggak ada masalah. Akhirnya waktu itu dia bilang ya udah dok saya coba dulu yang alami gitu ya. Cuma saya bilang ini butuh waktu, butuh disiplin, pasti butuh biaya juga. Cuma waktu itu saya bilang juga kalau IVF ini biayanya nggak mahal, misalnya cuma 10 jutaan lah gitu ya nggak apa-apa lah. Terus ya berkali-kali. Kali aja ini Iya. ya kan gitu kan berhasil gitu kan. Karena waktu itu kan kalau nggak salah dia ada 7 atau 8 tahun juga dia nunggu itu kan. Tapi kan ini cukup mahal, ratusan juta gitu kan. Saya balikin lagi tuh terserah si pasangannya waktu itu. Terus saya bilang, kata dia, saya ikutin dokter deh, kita coba dulu. Jadi waktu itu kita coba benerin diabetesnya kita benerin, height-nya kita benerin. Sampai 6 bulan kalau nggak salah. Alhamdulillah ya akhirnya bisa hamil. Sampai waktu itu dia namanya stres kan. Namanya jangan dia sampai stresnya apa? Kalau namanya tes kehamilan, tes pack gitu. Karena dulu kan haidnya nggak teratur. Dia ngecek terus kali ya dok. Ngecek terus. Kali aja hamil. Iya. Jadi saking traumanya itu dia nggak mau ngecek lagi. Jadi waktu dia habis pulang dari Eropa segala macam, kok terus dia telepon tuh, dok saya kan udah teratur nih haidnya, kok di saya terlambat gitu kan. Waktu itu saya bilang coba aja tes hamil. Nggak mau dok saya udah stres udah terlupa dengan namanya ngelihat tes pack gitu kan. Cuma saya bilang saya gimana bisa tahu dia bilang gitu. Udah tenang aja, bismillah aja kali aja saya bilang. Soalnya kalau ternyata gak saya mau langsung periksa ke dokter, gak usah, masalah kan rumahnya jauh. Saya di sini kan di daerah Tangerang Selatan, dia di Jakarta. Jadi saya bilang udah coba tes aja, kalau nanti ternyata garis 2 kasih tahu saya gitu kan. Ternyata rupanya dia berani itu dites. Di foto tuh sampai 4 atau 5 biji Banyak tuh. ya, dok? Banyak tuh. Di foto terus kirim. Terus baru telepon, dok ini artinya apa? Artinya apa dok? Saya bilang ini artinya hamil. Tapi baru 90%. Saya bilang gitu. Lu kok 90 kata dia. Iya saya bilang kalau 100% nanti kalau kita USG ketemu ada yang kantong kehamilan. Kalau gitu saya ke klinik dokter ya. Jangan dulu. Saya bilang pakai penguat aja dulu. Saya percuma kalau sekarang belum kelihatan tuh namanya kantong kehamilan. Jadi waktu itu saya kasih ke penguat dulu, dia beli dulu. Ya udah 2 minggu kemudian ternyata di USG ada hamil. Aduh, masya Allah ya. Saya juga kemarin kan pas kan karena udah 7 tahun ataupun 5 tahun itu kan bukan cuma satu dokter ya dok. Betul. Udah banyak banget dokter yang didatangi. Tapi pas sama dokter tuh sama dokter yang lain tuh kayak datang IVF ya. Pas sama dokter saya langsung suami nunjukin aja tuh berkas-berkas. Apa IVF ya dok, kayak gitu. Dokter bilang jangan, ngapain kamu IVF, kamu ada ini masalahnya, ini benerin dulu ini. Kayak gitu. Pada saat kesini baru itu. Benerin dulu ini terus pas pulang tumben ya dokter ini nggak nyuruh IVF. Soalnya tiap datang IVF ya kamu. Udah kayak gitu dok. Iya benar-benar. Ya kembali lagi ya, mungkin kita ngasih masukan ke pejuang-pejuang garis 2 di luar sana. Bukannya masalahnya tidak boleh langsung IVF, cuman ya mengingat bahwa biaya
IVF itu juga nggak murah. Kita pengen angka keberhasilan yang cukup tinggi, persiapin dengan bener lah IVF-nya. Ada masalah apa? Kalau bisa masalah seperti inflamasi dan lain-lain itu diselesaikan dulu supaya nanti ya kayak tadi kan ternyata ada diabetes, ada PCOS atau ada apapun itu dirapihin dulu, dibenerin dulu. Jadi kita harus koordinasi nih kerjasama sama dokternya untuk mempersiapkan IVF-nya. Jadi mempersiapkan IVF-nya bukan cuma sekedar nutrisi, makan telur 8, minum obat yang banyak. minum obat yang banyak, tapi cari akar masalahnya. masalahnya, Kenapa kok nggak hamil? Ada apa? Ya tadi kata dokter Mufti, urut dulu nih dari yang luarnya sampai ke dalamnya. Seperti itu sih sebenarnya. Makanya aku bilang ya. after laparoskopi itu aku kayak lebih tenang. Lebih tenang. Karena iya. aku tahu kondisi Udah tahu. aku yang di dalam sebenarnya Iya. kayak gimana. Nah, Aku juga udah tenang gitu. Jadi harus apa yang lakuin ya udah ini ya, gitu. benar. Kita jadi kayak udah punya jawaban lah Iya. gitu ya. Oh ternyata ini tuh masalahnya selama ini gitu. Oke. Dokter Mufti ada masukan lagi sebelum kita closing Closing, ya. acara malam ini? Ya, intinya sih memang kita harus sama-sama, bukan sama ya, artinya pasangan ini harus ngerti lah kenapa sih sama. Jadi bisa diskusi nanti sama dokternya. Karena biar gimana pun juga tadi tuh, kalau dokter yang menyarankan untuk ini misalnya IVF, alasannya apa dok? Kenapa kok nggak coba inseminasi dulu gitu? Iya. Atau mau coba secara alami dulu gitu? Jadi boleh tuh ditanyain gitu ke dokternya. Jadi biar bisa lebih paham gitu ya. Karena gini, biar bagaimanapun juga untuk insem itu ada syaratnya. Untuk IVF bayi tabung itu juga ada syaratnya. Karena kalau misalnya gini, HSG belum dilakukan, tiba-tiba dokternya nyuruh inseminasi nih. Mungkin kalau misalnya langsung IVF kan mahal banget. Inseminasi dulu deh. Sementara nggak dipastiin si saluran telurnya. Ternyata saluran telurnya tersumbat misalnya. Gimana mau diinsem? Iya. Kan gitu kan? Kan artinya itu buang-buang waktu, buang-buang biaya. Iya bener. Ya kan Sama gitu. jatuhin Jadi syaratnya Iya benar. syarat mutlak untuk dilakukan inseminasi artinya kan tuh sebenarnya hampir sama kayak secara alami. Kan gitu, makanya saya selalu ngajarin pasiennya juga biar ngerti. Minimal si ibunya ovulasinya bagus. Ovulasinya bagus, saluran telurnya juga bagus, baru tuh boleh dilakukan inseminasi. Ini saluran telurnya ternyata ada sumbatan, ternyata juga si ovulasinya nggak bagus, terus mau dilakukan insem, itu kan buang-buang waktu, buang-buang biaya. Begitu juga dengan insem. Jadi sebaiknya mungkin saran saya coba sekarang informasi gampang carinya, apalagi cari edukasi yang bener ya, cari yang dokter yang ngasih informasinya yang jelas. Setelah itu udah program hamil, cari dokternya yang bisa diajak diskusi, kan bisa banyak sekarang dokter kan udah bisa dipilih gitu ya. Iya bener. Cari yang bisa pas gitu untuk diskusi. Oke, Mungkin itu ya. makasih Dokter Mufti, makasih banget Pak Ardi. Oh iya, thank you banget. Thank you dok. Bisa sharing pengalaman buat kita Iya, nah, ya, yang konsep. dengerin di Iya. sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kan mau rencana IVF, Mm-mm. insya Allah kita sama-sama doain. Amin. Iya, thank you, Bismillah. thank you. Ya, Bismillah. Jadi Bismillah, mudah-mudahan ya, hasil berhasil. Pokoknya yang penting satu, doanya. 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 Satu lagi besarnya, Tembus langit ya. mau sehebat apa dokternya, Iya. ya, mau sebagus apa obatnya, mau seyakin apa kayaknya nih udah, Teman-teman. tapi kalau yang di atas gak mengizinkan, Iya, jadi balik lagi tetap doanya. doanya. Ya kan, yakin dulu sama Yakin yang dulu di tuh atas, doanya, sama insya yang di Allah. atas. Ya kan? Soalnya dulu kita Berhasil. punya teman 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun Aduh. nikah. Sekarang anaknya lebih banyak dari anak kita. Ya kan? Oh iya dok. Ya, 14 tahun. 14 tahun menikah ya, akhirnya dia punya anak. Tapi tiap tahun punya anaknya. Jadi 4 ya. Dia. Sekarang mulai jadi 4. Kalah kita yang duluan gitu kan. Jadi artinya jangan gini.
hidup itu bukan perlombaan, bukan yang siapa yang cepat gitu kan, berarti dia yang berhasil. Kita punya timeline sendiri lah, jadi nggak usah dengerin kanan kiri, yang penting kita fix aja Fix aja. Betul. sama perjalanan hidup kita sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Terima Mufti, kasih, Dokter. Pak Ardi, Terima kasih, Dokter Dewata. Mudah-mudahan ini bisa jadi jadi inspirasi buat teman-teman pejuang garis kedua di luar sana. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini bisa jadi masukan, bisa juga jadi referensi untuk teman-teman berjuang ke depannya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.